I did not kill Roy Gary. You understand what I'm telling you? Bagwell set me up. Are you that stupid? Because now you are going to die! Di episode sebelumnya, Mahon berhasil menangkap Michael dan Lincoln. Sesuai perintah The Company, mereka menginginkan kematian yang brutal. Akankah Mahon melakukannya? Sedangkan T-Bag berhasil mendapatkan kembali uangnya. Dia juga menjebak Bellick menjadi tersangka pembunuhan Gary. Semakin menegangkan. Well, ini adalah lanjutan season 2 dari series yang berjudul Almost made it. Hello? Is that you? Get up. Turn around. Nurani yang kuat membuat Mahon gak mampu menarik pelatuk pistol itu. Namun ini satu-satunya cara untuk terlepas dari The Company. Dan di momen itu juga satuan patroli perbatasan datang. FBI, these men are in my custody. I don't care who you are! Secara nggak langsung, kedatangan unit patroli ini menggagalkan rencana Mahon. Sesuai SOP, Mahon harus menurunkan senjatanya. Hands on your head, now! Unknown rider, this is DEA on guard. Berpindah ke Sucre. Kini dia telah resmi memasuki Meksiko. Namun, radio mendeteksi bahwa pesawat patroli mengejar mereka. Sucre tentu gak memahami kegentingan situasi ini. Hanya ada satu pilihan yang tersisa, yaitu melompat dan berdoa. Beberapa jam setelah itu, televisi resmi memberitakan penangkapan Michael dan Lincoln Burrows. Setelah 10 hari lamanya, Mahon berhasil melumpuhkan 4 dari 8 orang buronan. Informasi ini nggak disukai oleh The Company, karena yang mereka inginkan bukanlah penangkapan, tapi kematian. Scene pun berpindah ke sebuah bar. T-Bag menyadari situasi ini, tapi orang ini punya skill kamuflase di atas rata-rata. Alih-alih melarikan diri, dia malah mendatangi seorang veteran bertangan buntung. Mengaku sesama veteran, T-Bag meminta informasi agar dia juga bisa mendapatkan tangan palsunya. Tapi veteran itu nggak meresponnya dengan baik. Dari gestur T-Bag, sepertinya dia tahu di mana harus mendapatkannya. How to get a prosthetic for that stump of yours by yourself. Yeah, I think I got a pretty good idea where to start. Berselang beberapa saat, Michael telah sampai di penjara perbatasan daerah New Mexico. Informasi penangkapan ini seketika membuat Fox River dipenuhi oleh pers. Di bawah manajemennya, kepala penjara baru itu memastikan bahwa nggak akan ada lagi kelonggaran. Eksekusi Lincoln akan dipercepat, sedangkan Michael akan menerima hukuman seumur hidup. Congratulations, sir. What do you got? Di tengah selebrasi prestasi ini, Mahon nggak menikmatinya. Dia meminta orangnya untuk mengajukan pemindahan secara personal oleh FBI. Namun untuk kasus sebesar ini, semua instansi ingin dapat bagian. You should feel good about that. Tough to go down swinging when you're locked in a box. Make that one phone call to Sarah and she has it. Secara hukum, Michael masih berhak mendapatkan akses telepon. Dia perlu menghubungi Sarah untuk mendapatkan clue pembelaan. Tapi yang dia lupa, mereka berdua ini adalah orang-orang pengecualian. Yang jadi concern Lincoln bukan bagaimana cara mereka melarikan diri nantinya, tapi bagaimana mereka bisa sampai Fox River hidup-hidup. Kekhawatiran itu sangat masuk akal. Karena di momen ini The Company sangat agresif. Mereka mulai melakukan teror pada Mahon. Michael dan Lincoln gak boleh sampai ke Fox River, karena mereka akan berbicara pada media. Oleh karena itu, Mahon diminta untuk menembak mereka saat itu juga. Stay away from my family. Michael tampaknya menyadari persis tekanan yang diterima oleh Mahon. Bisa menjadi sangat berbahaya karena ini menyangkut tentang keluarga. Mahon sempat terfikir jalan mudah untuk mengakhiri hidupnya. Tapi tentu itu bukanlah sebuah solusi. Di siang yang sama, kita melihat T-Bag telah mendapatkan tangan palsunya. Tangan yang sama dengan veteran semalam. Tampaknya ada yang berdarah pada malam itu. Kita belum dikasih tahu apa yang direncanakan T-Bag selanjutnya. Yang terlihat, dia mendekati seorang wanita di momen ini. Hanya butuh sedikit percakapan ringan hingga T-Bag berhasil membuat wanita itu tersenyum. You know, in Italy, they have wine every day with lunch. And what do we do in this country? No one ever takes the time to enjoy
things anymore. Di kota berbeda berlangsung sebuah persidangan. Persidangan yang dibintangi oleh Brad Bellick. Cara penuntut umum itu mendramatisir kasus ini membuat Bellick nggak bisa berkata-kata. Otaknya bahkan belum mencerna bagaimana bisa dia terjebak sedalam ini. A man like the defendant should not be out in society. Who would that be? Kembali ke Michael. Saat tengah menunggu mobil jemputannya, telepon berdering. Sarah mengirimkan pesan suara tentang situasi yang tengah terjadi kepadanya. Dan setelah sekian lama, Sarah kembali mengucapkan kekhawatirannya tentang Michael. Dia mengaku juga membutuhkan Michael untuk stay bersamanya. And I need you. Please. Berselang beberapa saat, satu unit mobil tahanan berpengawal ketat datang. Suara kedatangan mobil itu terdengar seperti kiamat bagi Mahon. Dia mencoba mendominasi petugas dengan meminta ditempatkan satu mobil dengan tahanan. Ini melanggar SOP. Mahon berusaha keras di sini. Tapi di momen ini, dia nggak punya waktu untuk berdebat. Look, this is standard procedure, Agent Mahone. The more bodies, the less control. Bad day, Bill? Di waktu bersamaan, Kim mendapat sebuah panggilan telepon. Bukan dari Mahon, tapi dari seseorang yang ingin dia hilangkan. Bagi Kellerman, ancaman nggak ada lagi artinya. Karena jika Michael dan Lincoln berhasil sampai ke Fox River, Kim lah yang akan mati. Disinilah Kellerman menawarkan sebuah kesepakatan. Dia mengenal orang Dijen yang membawa Michael dan Lincoln. Kematian mereka dapat diatur. Dengan syarat, Kim harus mengembalikan statusnya. Berikut dengan akses langsung pada presiden seperti sebelumnya. Will you give me the go-ahead on this? And those brothers get in the van? It'll be the last thing they ever do. Scene pun berpindah ke T-Bag. Bualan dan gesture karismatiknya lagi-lagi berhasil menipu wanita itu. Tapi tampaknya T-Bag membawa misi yang lebih besar. Dia seperti ingin memanfaatkan wanita itu untuk sesuatu yang dia butuhkan. How about I pick you up after? We can have dinner. Di momen ini, rombongan patroli telah memulai perjalanan panjang menuju Fox River. Mahon diberitahu tentang penyergapan yang akan dilakukan Kellerman di luar Albuquerque. Akan ada kekacauan dan aksi saling tembak. Mahon diminta memastikan bahwa Kellerman mendapat salah satu dari peluru itu. Tampaknya, agen Kim tengah berada dalam tekanan langsung di momen ini. Karena setiap perintah yang diinstruksikan berasal dari gentleman ini. I promise her this will all be over shortly. And it'll be back to business as usual. I told you I didn't do anything. No, I'm just explaining their theory of what. Di siang yang sama, Bellick telah resmi mengenakan baju tahanan. Saat berada di tahap ini, nggak banyak yang dapat dilakukan pengacara. Ego dan rengekan Bellick pun nggak akan merubah apapun. Kesepakatan terbaik yang bisa dia terima saat ini adalah menerima vonis 25 tahun penjara. Untuk pertama kalinya, kita merasakan iba pada Bellick. Kembali ke Michael. Di tengah perjalanan, Michael menyadari sesuatu. Gembok kaki Lincoln nggak terpasang secara proper, terlihat seperti harapan. Dan ini adalah detik-detik terakhir sebelum konvoi memasuki zona penyergapan. Listen, me jumping in at this point. As long as we get the job done. Fugitives Lincoln Burrows and Michael Schofield were apprehended by Border Patrol officials near the Mexican border and are being transferred back to Fox River Penitentiary today. Begitu masuk ke dalam terowongan panjang, sebuah kontainer tiba-tiba menghalangi jalan mereka. Mahon tentu telah siap untuk situasi ini. Tapi siapa yang menyangka? Penjaga nggak sengaja meninggalkan master kunci. Kehektikan dalam pemindahan trek juga mengalihkan perhatian semua petugas. Kesempatan ini terlalu bagus untuk disia-siakan. Come on, Michael, take it. Take it and run. Lincoln mungkin impulsif, tapi Michael menyadari jebakan ini. Semua terasa terlalu mudah, terlalu sempurna. Logiknya, kemudian ini sengaja disetting agar polisi punya alasan untuk menembak mereka. Sementara itu, T-Bag kembali mendatangi wanita yang ternyata bekerja di kantor pos. Inilah tujuan sebenarnya. Dia memanfaatkan wanita itu untuk melacak alamat baru mantan kekasihnya. Yah, tampaknya T-Bag menjaga dendam itu dengan sepenuh hati.
I want to know everything about you, and oh dear God. Kita tahu, T-Bag nggak pernah suka jika eksistensinya diketahui. Seperti yang kita takutkan, dia mengeksekusi wanita tak bersalah itu. Okay, here's what I'm thinking. You and some of the boys get yourself... Singkat cerita, sampailah Bellick di Fox River. Kepada mantan anak buahnya, dia meminta sel isolasi terbaik berikut dengan fasilitasnya. Bellick masih dominan di sini. Yang tidak dia sadari, sipir nggak lagi dapat mengatur di mana tahanan akan ditempatkan. Ini mimpi buruk. Jika Bellick ditempatkan di tahanan umum, dia akan bertemu dengan narapidana yang dulunya dia siksa. Welcome home, boss. Scene pun berpindah ke tengah gurun luas daerah Meksiko. Kita melihat seorang mayat seorang pilot yang memperingatkan Sucre bahwa cara landing adalah kunci keselamatan menggunakan parasut. Singkatnya, Sucre telah berhasil sampai di Meksiko. Di waktu bersamaan, kita melihat T-Bag menuju ke sebuah rumah yang gak jauh dari lokasi sebelumnya. Disinilah akhirnya dia menemukan... Can I write a check for the food? Because I don't have... Hello, Mrs. Hollander. Teddy's home. Okay, everybody, we're moving out. Kembali ke aktor utama kita. Truk kontainer akan segera dipindahkan. Mahon masih menunggu pergerakan Michael. Bagi Lincoln, mengambil peluang ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena begitu mereka sampai di Fox River, dipastikan tak ada lagi peluang untuknya. Ini masuk akal. Here we go. Copy that. Mahon segera menyadari pergerakan ini. Informasi ini segera dia sampaikan ke Kellerman. Dengan snipernya, Kellerman hanya perlu menunggu kemunculan Michael dan Lincoln di luar terowongan. You ready? No. Yeah. No. Yes, Michael dan Lincoln berhasil memasuki pintu itu. Masalahnya, di dalam terowongan gelap itu mereka nggak tahu apa yang telah menunggu. Pelarian ini murni menggunakan naluri tanpa petunjuk. Tanpa mereka sadari, mereka tengah berjalan persis menuju ke arah Kellerman. Yeah, they're in. And they're heading straight for you. As long as they're running from you, they're running towards me. They are boxed in. Entah apa yang dia rasakan, Michael menolak mengambil jalan mudah untuk mengantisipasi jebakan. Dan feelingnya benar, tapi Mahon segera menyadarinya. They're improvising, heading toward the surface. Look, if something happens to us, we're gonna make it. Just promise me. I promise, come on. Yes, mereka terkepung dari dua sisi. Kini nggak ada lagi waktu untuk bermain. Yes, dia menembak Mahon. Kellerman mengaku telah muak dengan permainan Presiden Reynolds. Sama seperti Michael dan Lincoln, dia juga ingin membalasnya. Di awal episode 14 ini, kepolisian telah mengepung seluruh akses terowongan. Tapi Kellerman telah terlebih dahulu menyiapkan jalur pelariannya. Michael dan Lincoln mungkin dihantui oleh jutaan pertanyaan. Tapi mereka nggak punya opsi lain saat ini. Who are you? Lay down on the floor. Now. Berselang beberapa detik, polisi menemukan Mahon yang telah terkapar. Apakah ini akhir dari Alex Mahon? Sorry to tell you this, sir, but your boy's been shot. Federal agent, let me through. I'm sorry, but I need you to get out of the vehicle. Burroughs and Schofield have been on the loose for less than 10 minutes. That means that at this stage, every second is critical. So if you detain me... Go ahead. What? Tampaknya, gertakan Kellerman berhasil menakuti petugas. Menghalangi perburuan FBI akan membuat mereka semua dipecat. Mereka nggak mau mengambil resiko itu. You said something about taking down the president. Nada dan cara bicara orang ini seketika membuat Lincoln flashback. Tanpa sepatah kata pun, Lincoln langsung menyerang Kellerman. Suasana seketika berubah intens. Gak ada alasan bagi Lincoln untuk membiarkan orang ini hidup kalau bukan karena... I know where Terrence Stedman is. How do you know where Stedman is? Because I arranged this whole thing. Kellerman gak menyangkal. Dia bahkan mengaku bahwa dialah otak di balik semua penderitaan Lincoln. Tapi satu hal, gak ada yang personal.
Dia hanya mengikuti perintah, yang dimana dia kini juga menjadi sasaran sama seperti mereka. Conspiracy, huh? Well, you were a little more formidable than we anticipated. Scene pun kembali ke Fox River. Masih dengan suasana yang sama. Yang berbeda, Bellick kini berada di dalam, bukan di luar. Bellick segera menyadari di dalam sana bukan dia yang memegang aturan. Rombongan kulit hitam datang mempecundanginya. Mereka bahkan menawarkan keamanan untuknya. Dengan syarat, Bellick harus menyerahkan makanan penutupnya. Bring me my treats. I hear you. There's no reason for you to be scared, Susie Q. Kita kembali ke T-Bag. Kehadiran T-Bag mungkin membuat Susan ketakutan. Tapi T-Bag tampaknya benar-benar mencintai wanita ini. Dia mengaku telah memaafkannya. Dan dia ingin memperbaikinya. Hidup bersama dengan T-Bag. Terdengar lebih menakutkan daripada kematian. Children don't know anything. I didn't want to scare them, so I never told them about you. So please, don't. That is so perfect. We got ourselves a clean slate. Gak lama setelah itu, Kellerman mendapat panggilan dari Kim. Entah apa yang dia rencanakan, dia menumbalkan Lincoln sebagai seseorang yang menembak Mahon. Tapi yang baru dia sadari, Mahon masih hidup, teman-teman. Sebelum pengkhianatannya semakin jelas, Kellerman mengalihkan obrolan dengan mengatakan bahwa dia telah membunuh Michael dan Lincoln. Percaya atau tidak, dia hanya mengulur waktu di sini. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah hangar pesawat. Kellerman telah mengatur penerbangan. Penerbangan yang akan ditempuh selama 1 jam 40 menit menuju Montana. We don't have a choice. Scene pun berpindah ke rumah sakit. Mahon dinyatakan beruntung karena peluru itu hampir mengenai organ fatalnya. Mahon menyetujuinya. Yang gak beruntung adalah Kim, karena Kellerman telah terlebih dahulu mengkhianatinya. Something funny? He shot me. The guy you wanted to double cross screwed you first. Have a good day, Kimmy. He wants you to finish the job. Kim memaksa Mahon untuk membereskan kekacauan ini. Mahon menolaknya karena kekacauan ini berasal dari keputusan Kim itu sendiri dan Mahon mengambil resikonya. I don't care anymore. I'm out. Kembali ke Fox River. Sesuai kesepakatan, Bellick memberikan hidangan penutupnya kepada geng kulit hitam. Oh, man. Well, hold up, though. Hold up. We got a problem. Namun, kesepakatan berubah. Pria besar itu kini juga ingin Bellick memberikan hidangan penutup untuk 4 orang temannya. Tentu saja ini mustahil dilakukan. Tapi Bellick telah siap untuk situasi ini. Kembali ke T-Bag. Setiap detik yang berlalu terasa seperti neraka bagi Susan. Bersikap keras hanya akan membahayakan dirinya. Sialnya, anak-anak pulang di momen itu. Teddy! Uncle Teddy! Yah, mereka menyambut T-Bag dengan hangat. Mereka merindukannya. Selain wanita, T-Bag juga magnet untuk anak-anak. Sebelum semua semakin jauh, Susan mengambil pistol yang telah dia siapkan. Namun... Di waktu bersamaan, Kellerman, Michael, dan Lincoln telah mendarat di Montana. Mereka hanya perlu bukti eksistensi statement untuk membongkar semua konspirasi ini. Namun, The Company segera mendapatkan informasi pergerakan mereka di Montana. Langkah pencegahan segera dilakukan. Ya, detik itu juga mereka akan membawa statement untuk disembunyikan. Leave. What? No. I've been authorized to use force if necessary. Go with him. Car's here in 5 minutes. Yang janggal, mobil baru saja dikirim tapi jemputan itu telah datang. Karena yang datang adalah... Yah, itu adalah Kellerman. Kellerman sangat ahli dalam penyergapan semacam ini. Kim tentu gak akan membiarkan statement dibawa begitu aja.
Di momen bersamaan, Mahon mendapat panggilan dari Pam. Dengan begitu histeris, dia menceritakan tentang tabrak lari yang membuat anaknya patah tulang di beberapa bagian. Pam juga nggak diizinkan untuk melihat anaknya. Detik itu juga, Mahon memutuskan untuk terbang ke Colorado. How's your boy? You made a mistake. No, you did. Maybe there won't be another accident on the streets of Durango, Colorado. Kembali ke Montana. Kellerman memilih bersembunyi di sebuah motel murah untuk mengkelabui The Company. Bagi Michael, semua sederhana. Mereka hanya perlu mengambil gambar statement dan memajangnya. Tapi semua nggak sesederhana itu. Statement telah melalui operasi plastik untuk merubah bentuk pipi dan telinganya. Sampel DNA dan giginya juga telah dihapus. Dengan ini, memunculkan statement ke media hanya akan menjadi cerita hoax. Rencana Kellerman, mereka harus membawa statement menemui seorang pejabat pemerintah yang pernah bekerja dengan Aldo Burrows. Orang yang lebih dipercaya oleh publik, punya power dan punya bukti pendukung untuk mengungkap keberadaan statement. Just stroll right into the lion's den then, huh? Pray we don't get mauled. No, leave her alone. What do you want with her? I'll make us some more popcorn. Scene pun kembali ke Kansas. Detik demi detik membuat T-Bag semakin akrab dengan anak-anaknya. Susan masih mencoba mengambil pistol itu, tapi langkahnya seperti telah diketahui oleh T-Bag. I thought we had wiped the slate clean. We did put the past where it belonged. Yang baru dia sadari, T-Bag telah lebih awal mengamankan pistol itu. Anak-anak yang menyadari pertikaian ini berusaha membantu sang ibu. Tapi untuk melawan T-Bag, I gave you all a chance. Dude, you're crazy. kembali ke Fox River. Belix ketika menjadi omongan setelah perlawanan yang diberikan. Menjatuhkan penguasa Fox River seorang diri. Mengerikan. Dan tampaknya Belix ingin mengambil status itu. Pertama-tama dia berhasil mendominasi Avocado. Tapi yang baru dia sadari, ketua geng kulit hitam itu memiliki koneksi dengan si Persif malam. Yang artinya posisi Belix di malam ini sangatlah rentan. Fun for you, Terrence. Kembali ke aktor utama kita. Statement tertawa melihat situasi ini. Karena kini Kellerman melawan seseorang yang pernah dia lamar. Tapi Lincoln yang temperamen gak menerima lelucon ini. Statement masih bisa tertawa sementara banyak orang di luar sana telah terbunuh karenanya. Michael mencoba meredam emosinya. Karena jika Statement mati, semua perjuangan mereka gak ada artinya. So many people dead. And he gets to live. Hello? Hello? Sementara itu, kita kembali ke Synod. Pengadilan menolak bernegosiasi. Istrinya ditahan dengan delik membantu pelarian tahanan. Terasa seperti dunia terbalik bagi Synod. Dia berniat menyerahkan diri untuk kebebasan istrinya. Tapi hukum gak semudah itu dibolak-balikan. You just take care of Dee Dee. Kini, gak ada lagi sandiwara. T-Bag menunjukkan jati dirinya. Bukan untuk membunuh, tapi untuk membuat mereka mengerti bahwa T-Bag memaksa ingin menjadi bagian dari keluarga itu. Dicintai oleh psikopat mengerikan. We will be a family if it kills us. Water's gone home, bitch. Dan sampailah pada malam harinya. Nyanyian kematian mulai terdengar memanggil Brad Bellick. Suara itu menggema dalam keheningan. Ketakutan Bellick nyata kali ini. Bellick hanya memiliki satu pilihan, yaitu melawan. Pilihan yang sama dengan situasi Mahon. Mahon mungkin meyakinkan Kim bahwa dia kembali on track. Tapi yang tidak disadari oleh Kim, Mahon juga telah mengkhianatinya. Kembali ke Montana, mobil disiapkan, perjalanan akan segera dimulai. Namun Michael pesimis akan rencana ini. Lincoln akan membunuh Statement bahkan sebelum mereka sampai di Washington. Maka dari itu, Yes, I'd like the number for Channel 11 News, please. What are you doing? tanpa diskusi apapun, Michael menelpon media dan memberikan alamat persembunyiannya. Pun bersaksi di depan media atau membawa Statement ke Washington sama resikonya. And I want to turn myself in.
Please don't do this. Please, come on, please. If this goes wrong, you guys are on your own. Terrence! I'm leaving! Di tengah perdebatan ini, Terrence berhasil merebut pistol Lincoln. Dia balik menodong mereka, karena apapun keputusan mereka hanya akan membuatnya berakhir di penjara. Tapi yang dia lupa, saudarinya telah memenjarakannya selama 3 tahun ini. Banyak nyawa yang telah terenggut, dan hanya dia yang dapat memperbaiki situasi ini. Terrence Steadman memahami semua hal ini, tapi keputusan yang dia pilih... Sorry. Ya, semua telah berakhir. Terrence mengakhiri hidupnya. Berbeda dengan yang lainnya, Michael nggak mampu menerima situasi ini. Michael, let's go. Next time you decide to hold a press conference, do it from a room with a back door. Michael Schofield and Lincoln Burrows. Exit. With your hands up. FBI, hold your fire. FBI. I have Burrows and Schofield. Mengaku sebagai FBI, Kellerman mencoba mengendalikan situasi. Ini hanya butuh beberapa detik sebelum mereka memilih seorang sandera. Okay. Give me that. I want keys to both of the convoys now. Ya, dengan menawan seorang wartawan, mereka berhasil melarikan diri. Dari momen ini, Michael kembali memperlihatkan dominasinya. Welcome back. Feeling Much better. Berpindah ke markas FBI, Mahon kini telah kembali. Beberapa update tentang Bellick dan Synod disampaikan. Tapi semakin jelas bahwa Mahon gak peduli dengan informasi apapun selain Michael dan Lincoln. How long ago? 6 jam berlalu setelah pelarian mereka. Lincoln turun ke jalan tanah untuk menghilangkan jejak. Disinilah radio mulai menyebarkan berita tentang kematian Steadman. Namun, Presiden Reynolds masih belum memberikan respon apapun. Entah apa rencananya, Michael memutuskan untuk berhenti di sebuah gudang usang. Want to drop off this kid? Later. Di pagi yang sama, kita melihat Bellick dengan wajah penuh lebam dan beberapa jahitan. Iya, tampaknya dia berhasil melewati malam itu. Namun, ini masihlah permulaan. Dia harus membayar dendam para tahanan selama masa jabatannya. Kembali ke Michael. Entah apa rencana selanjutnya, yang pasti mereka masih menawan seorang pers. Dari gesturnya, Michael seperti merencanakan sesuatu yang besar di sini. Hey, look at this. You ready? Yep. Di momen bersamaan, kita melihat bus tua yang tengah berjalan menuju sebuah kota di Meksiko. Tampaknya ada seseorang yang tengah kelaparan di dalam sana. Banyak ayam yang dapat dimakan, tapi itu ayam hidup. Selama perjalanan ini, Sukri terlibat percakapan dengan seorang pria tua. Percakapan tentang perjuangannya mengejar belahan jiwanya. Gentleman itu dapat merasakan ketulusannya. Una mujer. Ojalá y esté allí cuando yo llegue. Here, Larry, eggs for you. Di belahan dunia berbeda, Haywire masih mengumpulkan bekal untuk rakit pelayarannya. Sepasang remaja bawah umur mendatanginya untuk meminta bantuan. Mereka membayar Haywire untuk membelikan beberapa kaleng bir. Can I get some food for my dog, too? You can even keep a beer for yourself. Oh, no. Hey, thank you. Sure. Semua terasa normal. Sebelum akhirnya remaja itu menyadari ada sesuatu yang aneh dengan orang ini. Ya, bayangin aja, berlayar antar benua dengan patokan sebuah lukisan. Di kala percakapan ini, Haywire menyadari memar di tangan gadis itu. Dia memaksa ingin mengobatinya. Tentu ini membuat anak itu ketakutan. Haywire terlihat sangat concern di sini. Stop. Freak. Scene pun berpindah ke kantor sebuah stasiun TV. Michael telah melepas tawanannya. Kemunculan wartawan itu membawa sesuatu yang berharga. Sebuah rekaman bernilai tinggi tentang pengakuan Michael dan Lincoln Burrows. My name's Lincoln Burrows, and I'm innocent. Sebuah pengakuan tak bersalah yang diucapkan langsung oleh Lincoln. Dia menolak dijatuhi hukuman atas tuduhan yang tidak dia lakukan. Mereka juga mengungkap kematian Steadman berikut dengan konspirasinya. There
working with the highest levels of government, including the President of the United States. Kebusukan The Company yang melibatkan Presiden Reynolds diucapkan secara lantang. Bagaimana mereka mencuri jutaan dolar, membunuh orang-orang tak bersalah, hingga sepak terjangnya di pemerintahan. Pengakuan ini akan menciptakan skandal polemik yang luar biasa di ruang publik. Buena suerte. Gracias. Kembali ke Sucre. Di sebuah kota kecil yang masih sangat jauh dari tujuannya, Sucre diturunkan secara paksa karena kekurangan uang. Masalahnya, bus itu adalah angkutan satu-satunya yang melewati kota itu. Beruntungnya, pria tua yang sebelumnya mengobrol dengannya dengan senang hati memberikan tumpangan untuk bermalam. Menyadari pria tua itu memiliki mobil di rumahnya, tatapan Sucre berbeda nih teman-teman. Venga por aquí. Entonces para llegar. Do we know how long the videotape lasts? 26 minutes beginning. 26 menit sudah sejak rekaman mengudara. Michael akhirnya menyebut Mahon di dalam videonya. Seorang agen yang bertanggung jawab atas beberapa kematian, termasuk Oscar Sales, seorang buron yang gak akan pernah ditemukan lagi. Kalimat ini seperti memberikan afirmasi pada bawahnya tentang pergerakan rahasia Mahon. They'll do whatever it takes to make the deaths look official. Kembali ke Fox River. Dari dalam rumah sakit itu, Bellick menatapi jendela tempat Michael melarikan diri. Dan sialnya, recap medis menyatakan bahwa Bellick telah dapat dikembalikan ke penjara. Luka belum kering, tapi harus kembali melawan realita. Dan fun fact-nya, kebijakan ini dibuat oleh Bellick itu sendiri. And when you go home, just leave that door open for me. They hung a sheet behind their heads on the wall. Beberapa saat setelah itu, FBI menginterogasi pers yang sempat ditawan oleh Michael. Satu hal yang dia dengar, mereka akan berjalan 720 km dalam waktu 6 jam. Mahon bisa aja memutar jangkar peta itu 360 derajat. Tapi gimana bisa dia menebak arah tujuan Michael? Menyadari bahwa Denver masuk ke dalam jangkauan, Kim memastikan bahwa mereka tengah mengincar lokasi pidato Presiden Reynolds. Menyadari hal ini, anak buahnya segera menginstruksikan langkah pencegahan. Tapi langkahnya ini sama aja dengan menumbalkan presiden. I'm not the only one. Internal Affairs has asked me to run all your moves through them from here on out. The President's day does not change. Untuk pertama kalinya, staf bawahnya menolak perintahnya. Karena mulai dari detik ini, Provost meminta staf bawahannya untuk mengawasi setiap pergerakannya. If I may, sir, the President. Di markas The Company, agen Kim memberitahu pergerakan ini pada presiden. Bukan Presiden Reynolds, tapi presiden yang sebenarnya. Yang mengatur setiap pergerakan Reynolds, yang mengambil setiap kebijakan. Dan pria itu setuju dengan rencana Mahon. El de mi esposa era mejor. Kembali ke Meksiko. Tampaknya, pria itu terkesan dengan perjuangan Sucre. Dia seakan tahu betul gimana rasanya memperjuangkan seseorang. Terlebih lagi setelah kematian istrinya di minggu lalu dan setelah 42 tahun pernikahan mereka. Un hombre viviendo con una esperanza. Hay un cuarto atrás con una cama. Dan seperti yang kita takutkan, Sucre benar-benar mengkhianati gentleman itu dengan mencuri mobilnya. Audio markers, church bells, construction, traffic, anything? Di markas FBI, rekaman Michael diputar ulang. Mereka mengidentifikasi setiap pergerakan, ucapan hingga bahasa tubuh. Tapi sejauh ini nggak ada hal mencurigakan yang mereka temukan. I did not murder Terrence Stedman. Okay, there. The eyes. See it? He committed suicide last night in the Cutback Motel. He's lying. Seems so. Namun, Mahon segera menyadari sesuatu. Dia mengidentifikasi gestur Lincoln saat membahas tentang kematian Stedman dan Veronica. Mahon menganggapnya berbohong. Ternyata, setiap gestur ini telah di-briefing oleh Kellerman. Setiap perkataan dilakukan dengan gestur sebaliknya. Ini akan membuat FBI teralihkan daripada pesan yang sesungguhnya. Your bodies and your eyes. Slightly up and to the left. Right there. What's Schofield doing with his hand? We think it's Morse code. For what? Nothing. It'll take the feds a while to figure that out. It doesn't mean anything. He's traveling with an ex-Secret Service guy. Tapi disinilah kepintaran Mahon. Dia tahu bahwa Michael telah menyiapkan semua ini. Asumsinya diperkuat saat Michael berbicara tentang Sarah, seorang dokter tak bersalah yang telah dia manfaatkan.
Kata-kata Michael sangat manis hingga membuat Sarah terkesan. Sebelum akhirnya Sarah menyadari bahwa kata-kata ini adalah sebuah kode yang dikirimkan untuknya. Play it again. Ahli gestur FBI nggak menemukan apapun di sini, tapi Mahon melihatnya dengan jelas. Baginya, video 26 menit ini bukanlah tentang pengakuan atau perburuan presiden. Ini pure dibuat untuk menjangkau Sarah. Yang sedikit kita lupa, Sarah lah yang memegang kunci untuk mengakhiri semua ini. They're going after the doctor. I want everything we got on Sarah Tancredi. Now! Beberapa jam pun berlalu. Di tengah keheningan perjalanan Sucre, lampu strobo dan sirine polisi perlahan mendekatinya. Ya, pria tua itu melaporkan Sucre. Me alegro que lo trajeron para atrás. No tuve chance de darle dinero para la gasolina. Tapi bukan untuk memenjarakannya, melainkan ingin memberikan uang agar Sucre dapat menemui wanitanya. Gracias. Buenas noches. Yo. Y después encuentro la gracia de Dios. Kembali ke aktor utama kita. Di momen ini, semua yang dapat mereka lakukan adalah menunggu kedatangan Sarah. Dengan segala trust isunya, Lincoln masih menganggap bahwa Kellerman gak dapat dipercaya. Karena bisa aja dia juga menginginkan sesuatu dari Sarah. Benar juga. Good night. Kembali ke Haywire. Rasa penasaran membuatnya masih mengikuti pergerakan sepasang kekasih itu. Dan benar pengakuan gadis itu, ayahnya adalah seorang pemabuk yang ringan tangan. Tapi entah gimana bisa, orang aneh ini sangat peduli akan hal itu. But you were her friend. I like to think so, yes. Di malam yang sama, Mahon mendatangi Fox River. Dia membawa transkrip video pengakuan Michael, terutama tentang ucapan Michael untuk Sarah. Namun, gak seorang pun yang mengerti tentang kode di balik kalimat itu. Sebagai seseorang yang merekomendasikan Sarah ke Fox River, Bellick seharusnya dapat memberikan petunjuk. Tapi pertama-tama, Bellick ingin kesepakatan. Dia meminta Mahon untuk memindahkannya ke sel isolasi. I'll talk to the warden, see what I can do. Do you recognize anything here? AdSeg. Yeah. That's out of the big book. What big book? Yah, Bellick segera menyadari kejanggalan dalam kalimat Michael. Kata-katanya terdengar seperti subjudul pada buku panduan rehabilitasi. Dan sialnya, informasi Bellick ini sangat akurat. Dengan clue ini, Mahon dengan mudah menemukan titik pertemuan Michael dengan Sarah. Detik itu juga, Mahon memerintahkan polisi setempat untuk segera melakukan penyergapan. She's not here. There is a chance she didn't get the message. Masalahnya, Sarah masih belum muncul hingga detik ini. Lincoln udah pasti skeptis dan menunggu seperti ini sangat berbahaya. Sebelum akhirnya, resepsionis memanggil sebuah nama. Michael Crane, I think you got a phone call for me. Thank you. It sounded better than origami. Michael Crane. Ya, Sarah memilih kamuflase itu. Untuk sebuah alasan, Sarah mengaku nggak bisa menemuinya. Sarah juga menceritakan tentang penyekapan yang terjadi kepadanya. Sama seperti Michael, orang-orang itu mencari sesuatu yang diberikan oleh ayahnya. Tapi yang perlu Michael ketahui, benda itu hanyalah sebuah kunci. It's just a key. Di kala menunggu ini, Kellerman mendapat panggilan langsung dari presiden. Caroline mengungkapkan rasa penyesalannya. Dia meminta maaf telah membuat Kellerman merasa diabaikan. Dia berniat memperbaikinya. Kini, dia meminta Kellerman untuk menyerahkan Michael dan Lincoln. Ekspresi Kellerman sangat ambigu di sini. Kita tahu, Kellerman sangat jinak dengan Rena. Akankah Kellerman menyerahkan mereka? Dr. Sarah? Puncak dari plot yang telah dibangun dari awal sepertinya telah mulai kita tuai. Sesuai janjinya, Michael benar-benar melakukan serangan balik. Jika benar Kellerman solid, semua akan berjalan dengan mudah. Masalahnya, gimana saat dia bertemu Sarah? Bagaimana nasib Bellick, T-Bag, dan channel ini? Jika kalian belum subscribe, teman-teman juga bisa join member seharga setengah kopi susu untuk support channel ini. Setiap member akan mendapatkan early access, yang artinya bisa langsung menonton video yang baru diupload tanpa perlu menunggu jadwal. Well, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. I cannot procreate, Susan. No more Bagwells shall roam this planet.
Not with that vile blood in their veins. All I want to do is end that bloodline, extirpate it, and start another, afresh. I will be good, Susan. Thank you.